adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Kamis 17 Februari 2022. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur atas perlindungan dan berkat-Mu. Semoga kami berani menolong orang-orang yang terpinggirkan sebagai tanda bahwa Engkau masih berkarya di tengah kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Para murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada pula yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan seorang dari para nabi. Yesus bertanya lagi kepada mereka, tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? Maka Petrus menjawab, engkaulah Mesias. Dan Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan beritahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara terkasih, kita mempunyai teman dan sahabat. Teman bisa teman sekolah, teman sekelas, teman seperjalanan. Tetapi dalam kehidupan nyata, dari pertemanan tadi kita mempunyai beberapa sahabat. Teman biasanya kumpul-kumpul untuk kesenangan, tapi ketika kita mengalami kesulitan dan sakit, hilang mereka. Sahabat adalah orang yang dekat dengan kita, terutama ketika kita mengalami kesulitan, datanglah seorang sahabat. Maka ketika kita berada dalam kesulitan, kita baru mengerti dan faham siapakah sahabat kita dan siapakah teman-teman kita. Sahabat menggambarkan hukum kedekatan satu sama lain, merasa sehati sejiwa. Maka setelah beberapa saat Yesus bertanya kepada para murid, dan dia ingin melihat kadar dari persahabatan atau relasi satu sama lain. Maka ketika ditanya, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Artinya mereka belum paham benar tentang apa yang dilakukan oleh Yesus. Mereka mungkin hanya mempunyai gambaran Yohanes Pembaptis adalah orang yang berteriak-teriak, yang mempermandikan orang, yang kemudian ujung-ujungnya kepalanya dipenggal. Yohanes orang yang dikagumi dan ditakuti oleh Herodes. Hanya sebatas itu. Lalu yang lain, Elia. Elia adalah nabi dalam perjanjian lama yang mengalahkan dewa Baal. Sehingga ketika diadakan festival pertandingan untuk membuktikan siapakah yang lebih hebat, Yahweh, Elohim atau Baal, maka mereka membuat upacara, memotong semua burung-burung dan sebagainya, tetapi tidak ada api, dan mereka boleh meminta api kepada dewa Baal. Sampai siang hari menari sampai kecapean mereka, api belum muncul. Namun Eli mengatakan, oke, kalau gitu bagianku. Maka dia berkata kepada Yahweh, Yahweh, engkaulah pencipta hidup ini.
engkau harus membuktikan bahwa engkau adalah Allah yang benar. Maka kami mohon api untuk membakar persembahan ini. Api terjadi. Maka semuanya ditangkap. Para pemuja dewa Baal itu mendapat hukuman. Dan itu merupakan satu gambaran yang luar biasa bagi orang Yahudi. Maka digambarkanlah Yesus seperti Elia. Namun Yesus masih belum puas mendengar jawaban tersebut. Lalu bertanya lagi kepada para murid, dan jawaban Petrus benar. Engkau adalah Mesias, Allah yang hidup, Sang Juru Selamat. Ya. Tapi Yesus mengatakan, jangan rame-rame, diam. Tapi lalu Yesus memberikan bekal. Sebagai Allah penyelamat, sebagai Juru Selamat, maka Yesus harus memikul semua beban dunia ini. Karena dosa-dosa akan ditolak, akan dirajam, akan disiksa, bahkan dibunuh. Wah, mengerikan sekali titel Mesias ini. Maka Petrus menegur Yesus, masa sih begitu? Karena gambaran Petrus tentang Yesus adalah Mesias, sang penyelamat, adalah pembebas dari belenggu rakyat Yahudi. Karena pada zaman Petrus tadi, rakyat dijajah dengan dua kelompok. Satu, kelompok negarawan, yaitu kerajaan Romawi, dan kelompok rohaniwan, yaitu dengan upeti-upeti dan hukum-hukum Taurat yang keras, sehingga rakyat tertekan. Karena itu mereka memerlukan seorang pembebas. Dan yang mereka pikir adalah Yesus, yang akan menghancurkan semua kekuasaan dunia tersebut. Tetapi apa yang Yesus sampaikan malah terbalik. Justru Allah sang penyelamat tadi, Mesias tadi, dia akan dihukum mati. Petrus tidak terima dan menegur. Maka Yesus menegur lebih keras. Karena apa? Petrus hanya memfokuskan kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Allah. Maka kita diajak dan diajar pada hari ini agar kita kadang-kadang juga berpikir tentang apa sih kehendak Tuhan bagiku. Apalagi bagi anak-anak seminari ya, yang sedang proses menuju jawaban akan panggilan. Maka anak-anak tersebut harus disuruh menduduk bertanya kepada Yesus, langkah-langkah mana yang harus aku lalui agar jalan itu adalah jalan yang lurus bagi panggilan. Bukan mempunyai motivasi begini, nanti kalau aku jadi pastor, aku bisa beli mobil, aku bisa beli rumah, aku bisa membantu orang dengan materiku yang hebat, yang banyak itu. Bukan itu. Motivasinya adalah mau melayani Yesus. Maka kita berpikir, siapa saja yang datang dan diutus oleh Tuhan, itulah saudaraku, saudariku, dan kita perlu membantunya. Baik secara jasmani, kalau mereka memerlukan hal yang berkaitan dengan jasmani. Juga secara rohani, kalau mereka memberikan bantuan rohani. Itulah tugas kita ke depan. Semoga anak-anak yang sedang berjalan menuju pada panggilan senantiasa diberkati oleh Tuhan dan mempunyai motivasi positif yang diubah oleh Yesus seperti yang dibuat oleh Yesus kepada Petrus. Tuhan menyertai. Amin.